Halo teman-teman sekalian, kita kali ini akan membahas topik berikutnya, masih tetap dalam mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Apa sebenarnya pendidikan itu? Pendidikan pada dasarnya adalah aktivitas belajar yang berupaya menjadikan manusia lebih baik. Jika kita refleksi pada masa kecil kita dulu, pasti kita pernah belajar sesuatu. Kita belajar memegang bola, kemudian kita melemparkannya, kita belajar makan, kita belajar berbicara, kita belajar memakai pakaian, belajar mandi, belajar mandiri, belajar membaca dan menulis. Semuanya ditujukan untuk menjadikan kita menjadi manusia yang jadi lebih baik. Bisa berkomunikasi, bisa punya akhlak atau budi pekerti yang baik, bisa punya kemampuan berkomunikasi yang baik. Tadi adalah satu bentuk untuk menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik. Dan itu semua sebenarnya adalah aktivitas belajar dan menjadi inti dari pendidikan. Dan ini bukan hanya terjadi di dalam lingkungan sekolah saja, tapi juga di dalam kehidupan kita setelah kita dewasa. Pendidikan adalah aktivitas belajar yang merupakan upaya untuk menjadikan manusia yang jadi lebih baik. Dalam dunia kerja pasti kita juga melakukannya untuk menjadi karyawan yang menjadi lebih terampil ketika beradaptasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaru, maka pasti kita melakukan pendidikan. Pasti kita belajar, melakukan aktivitas belajar untuk menjadikan kita menjadi lebih baik. Jadi konsep dasarnya pendidikan pada dasarnya adalah aktivitas belajar yang berupaya untuk menjadikan manusia jadi lebih baik dalam hal apapun itu, dalam bidang apapun itu. Pengetahuan kita jadi lebih baik, sikap kita jadi lebih baik, keterampilan kita jadi lebih baik. Lalu, apa itu ilmu pendidikan? Jika kita kaitkan dengan aktivitas belajar, maka ilmu pendidikan adalah ilmu yang khusus untuk mengkaji dan mengembangkan konsep, teori, metodologi, bahkan teknologi untuk mengoptimalkan aktivitas belajar manusia. Kalau dikatakan tadi bahwa pendidikan adalah upaya atau aktivitas belajar untuk menjadikan manusia jadi lebih baik, maka ilmu pendidikan adalah ilmu yang khusus untuk menunjangnya. Jadi praktik kita belajar, praktik kita melakukan pendidikan untuk diri kita sendiri, atau mungkin untuk orang lain, harus ditunjang dengan ilmu pengetahuan yang memadai. Nah, ilmu pendidikan ini ketika mengkaji dan mengembangkan konsep, maka dia menghasilkan konsep-konsep. Konsep mengenai kurikulum, mengenai penilaian hasil belajar, mengenai manajemen kelas, manajemen sekolah, dan sejenisnya. Itu dihasilkan semuanya untuk bisa memahami lebih baik aktivitas belajar sebagai inti dari pendidikan. Ilmu pendidikan juga menghasilkan teori-teori. Ada teori pembelajaran behavioristik, teori pembelajaran humanistik, konstruktivistik, atau bahkan konektivisme sekarang. Ilmu pendidikan juga menghasilkan metodologi. Metodologi pembelajaran, misalnya pembelajaran yang berpusat ke siswa atau berpusat ke guru, kemudian pembelajaran yang berbasis pengalaman, learning by doing, pembelajaran yang berupaya untuk memerdekakan siswa dan sejenisnya. Banyak sekali. Bahkan ilmu pendidikan juga menghasilkan teknologi, misalnya perangkat-perangkat yang kita pakai untuk menunjang pembelajaran kita. Semuanya itu adalah produk dari ilmu pendidikan yang ditujukan untuk satu hal, yaitu mengoptimalkan aktivitas belajar manusia, bukan untuk yang lain.
Siapa yang belajar? Dari awal sudah kita ketahui, dapatlah kita tebak, pasti yang belajar adalah manusia. Dari dulu sampai sekarang, aktivitas belajar dalam ilmu pendidikan pasti berpusat pada manusia. Jadi, manusia yang belajar merupakan objek dari ilmu pendidikan. Dan dalam praktik pendidikan, sekarang manusia juga sekaligus menjadi subjek dari pendidikan. Kalau kita lihat dalam satu ilustrasi yang menarik, maka manusia yang belajar, dia menjadi fokus kajian atau objek dari ilmu pendidikan, maka akhirnya penempatan ini menghasilkan satu rumusan mengenai elemen-elemen pendidikan atau pendidikan sebagai satu sistem. Bahwa pendidikan itu sejatinya merupakan satu sistem yang terdiri dari beberapa elemen yang beroperasi, yang berupaya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu itu dihasilkan dari posisi manusia yang belajar ini. Dan akhirnya menghasilkan elemen-elemen ini. Elemen yang pertama adalah kurikulum. Kurikulum ini dihasilkan dari pertanyaan reflektif dari manusia yang belajar. Apa yang dipelajari? Kalau kita belajar sesuatu, pasti hal yang utama seringkali ditanyakan adalah apa yang kemudian kita pelajari. Ini yang tadi dikatakan menghasilkan satu elemen dalam ilmu pendidikan, yaitu kurikulum. Nah, berikutnya, kalau kita sudah mengetahui apa yang hendak dipelajari, maka bagaimana belajarnya? Nah, ini menghasilkan pendekatan atau metode atau model-model pembelajaran. Lalu, siapa yang akan mendampingi siswa atau murid belajar? Ya, ini akan menghasilkan banyak konsep. Ada guru, ada mentor, ada coach, ada pelatih, ada fasilitator, dan sejenisnya. Nah, aktivitas manusia yang belajar juga pasti harus ada penunjangnya. Sumber belajarnya apa, medianya apa, lingkungan belajarnya apa, dan sejenisnya. Dan terakhir, untuk bisa mengetahui apakah sudah tercapai atau belum tujuan pembelajaran, maka harus diketahui bagaimana capaiannya. Yang akhirnya menghasilkan elemen yang lain, yaitu penilaian pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Nah, ini semuanya sebenarnya ada dalam satu lingkup manajemen pendidikan yang kemudian ditata, dikelola dengan baik oleh kebijakan-kebijakan pendidikan. Jadi, manusia yang belajar merupakan objek dari ilmu pendidikan. Dia merupakan objek sekaligus subjek. Dia berada di tengah dalam satu sistem pendidikan yang menghasilkan elemen-elemen pendidikan yang berupaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Terima kasih.